खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program Hadis Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari dua mulakat dengan Lajnah dan Nasirat dari Jerman. Selain itu, Huzur dengan murah hati memberikan kesempatan berfoto kepada dua delegasi dari Jerman dan Norwegia. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz, dengan murah hati bertemu dengan anggota Nasiratul Ahmadiyah Jerman. Akhir pekan lalu, Nasirat dan Lajnah dari Jerman diberkati untuk dapat melakukan mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Pada hari Sabtu, Hadrat Khalifatul Masih menganugerahkan mulakat kepada Nasirat berusia 14-15 tahun dari Jerman. 83 Nasirat telah melakukan perjalanan ke Inggris khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Setelah tilawat, para Nasirat berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan iman mereka dan isu-isu kontemporer. Beberapa waktu lalu, Huzur mengirimkan surat kepada kekuatan super dunia menyerukan perdamaian. Apakah ada reaksi terhadap hal ini? Dan jika ada, apakah Huzur akan mengirimkan surat-surat lain? Reaksi seperti apa yang akan terjadi? Pertama, hanya beberapa yang merespons. Satu atau dua yang membalas mengatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengurangi kekuatan nuklir mereka, tetapi mereka hanya terus bertindak dengan cara yang sama. Oleh karena itu, hal ini tidak akan berdampak pada orang-orang tersebut. Ini adalah kekuatan-kekuatan Dajjal. Saya menulis surat-surat lanjutan kepada beberapa dari mereka, tetapi hal ini tidak memiliki dampak terhadap mereka. Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka, dan jika seseorang memahami, maka itu baik sekali. Tetapi jika mereka tidak memahami, maka akan terjadi perang dunia, akan ada kehancuran, dan orang-orang ini juga akan dihancurkan olehnya. Pemikiran mereka bahwa mereka akan aman adalah keliru. Bahkan kekuatan besar ini akan dihancurkan dan berhala-berhala mereka akan hancur. Ketika hal ini terjadi, mereka akan menyadari bahwa mereka seharusnya mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala dan mereka seharusnya memahami apa yang telah dijelaskan kepada mereka. Jadi, jelaskanlah kepada orang-orang di wilayah Anda dan dalam lingkaran teman Anda agar mereka dapat menjelaskan kepada orang lain. Wanita dewasa dapat menjelaskan kepada para tetua. Anda harus berdiskusi dengan guru-guru Anda dan menjelaskan kepada mereka. Kamu adalah nasirat dari Meyare Kabir, jadi kamu juga bisa berdiskusi dengan guru-gurumu dan beritahu mereka bagaimana kita dapat membangun perdamaian di dunia. Jika tidak, akan terjadi kehancuran besar. Pertanyaan saya adalah, sebagai seorang Muslim Ahmadi, bagaimana saya dapat menjelaskan bahwa karena alasan agama, saya tidak dapat berjabat tangan dengan pria lain, terutama karena beberapa wanita Ahmadi melakukannya. Ada banyak wanita dan pria Ahmadi Muslim yang tidak menunaikan salat mereka, atau mereka hanya melakukan 3 salat alih-alih 5. Jadi, apakah Anda akan membenarkan bahwa karena mereka hanya melakukan 3 salat, lalu saya juga akan melakukan 3 alih-alih 5? Anda tidak akan melakukan itu, bukan? Tercatat tentang Rasulullah SAW bahwa beliau biasa pergi ke salat Id. Setelah bertemu dengan orang-orang, beliau akan pergi ke para wanita untuk menyapa mereka. Beberapa sahabat akan menemani beliau, seperti Hadrat Abu Hurairah atau yang lainnya, dan para wanita juga akan mempersembahkan candah mereka. Tercatat dalam hadis bahwa beliau datang dan menyapa mereka, tetapi tidak berjabat tangan. Beliau mengatakan tidak. Ketika baiat berlangsung, baiat adalah contoh yang sangat baik untuk hal ini. Rasulullah SAW menerima baiat dari para pria dengan meletakkan tangan di atas tangan mereka, dan beliau meminta para wanita untuk mengulangi setelah beliau. Oleh karena itu, apapun yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, Dia telah menunjukkannya melalui Rasulullah SAW yang mendemonstrasikannya melalui praktiknya, dan itulah yang juga harus kita lakukan. Karena itu, sebagaimana beliau tidak berjabat tangan, tidak ada orang yang memiliki pikiran yang lebih suci daripada beliau. Kita dapat mengatakan tentang orang lain bahwa mereka rentan memiliki pikiran kotor, tetapi Rasulullah SAW tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Beliau adalah Nabi Allah, Nabi yang paling dikasihi, dan
yang terbesar dari semua nabi. Jadi jika beliau tidak berjabat tangan, kita tidak perlu berjabat tangan. Mereka yang berjabat tangan, saya telah mengamati bahwa ada kebiasaan besar untuk melakukannya di Jerman, dan entah pria mengulurkan tangan mereka atau tidak, wanita-wanita kita pasti mengulurkan tangan mereka terlebih dahulu karena kompleks. Apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka harus menahan diri dari hal ini. Jika Anda tidak berjabat tangan, maka itu sangat baik. Tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa ini adalah ajaran Islam, dan kehormatan saya adalah dengan tidak berjabat tangan dengan pria. Dan jika seorang pria mengulurkan tangannya, beritahu dia. Jika wanita-wanita kita mengatakan bahwa kehormatan kami adalah dengan tidak berjabat tangan, para pria akan menahan diri dari berjabat tangan dengan wanita-wanita seperti itu, dan menjadi sadar akan hal itu. Ada banyak wanita Inggris atau Eropa ketika Anda menjelaskan kepada mereka bahwa pria tidak menyapa dengan berjabat tangan, dan ini karena martabat dan rasa hormat kami, dan karena ajaran agama kami. Apakah Anda menganggapnya benar atau salah? Kami tidak melakukan ini karena ini adalah ajaran agama kami. Mereka biasanya memahami ini, dan mengatakan itu tidak apa-apa. Agama Anda mengajarkan Anda untuk tidak melakukan ini, jadi kami tidak akan melakukannya. Meskipun demikian, kami mengatakan bahwa kita harus memberikan rasa hormat dan kehormatan kepada wanita. Kami memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada wanita. Kami memperlakukan mereka dengan hormat. Kami bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang mendukung wanita, dan oleh karena itu pria tidak berjabat tangan dengan wanita, dan wanita tidak berjabat tangan dengan pria, karena ini adalah perintah Islam. Jadi jelaskan kepada mereka dengan kasih sayang. Saya telah menjelaskan hal ini kepada banyak orang, dan mereka memahaminya. Apa kekhawatiran terbesar Huzur untuk para pemuda saat ini, dan bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Kekhawatiran saya adalah agar Anda mengingat Allah. Jangan lupakan Allah. Anda harus menjadi orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu. Ini adalah sesuatu yang saya ingatkan secara teratur. Oke? Apakah Anda seorang wakfinau? Ya, Huzur. Saya telah memberikan banyak nasihat kepada para wakfinau, ya kan? Saya telah mengatakan untuk mendirikan salat 5 waktu, membaca Al-Quran, bertindak sesuai dengan ajaran Al-Quran, mempelajari terjemahannya. Saya juga mengatakannya kepadanya sebelum Anda, dan berusahalah untuk mengamalkannya. Jadilah seorang muslim dan mukmin sejati, dan semua masalah Anda akan terselesaikan. Ini akan meringankan kekhawatiran kita, karena jika para wanita muda teguh dalam iman mereka, generasi berikutnya juga akan teguh dalam iman mereka. Oke? Jadi inilah kekhawatiran saya. Anda harus tetap berpegang teguh pada iman Anda, dan Anda menaati Allah dan mengikuti perintahnya. Huzur, jika hanya ada satu surga, tetapi agama-agama yang berbeda memiliki ajaran yang berbeda, apakah non-Ahmadi yang melakukan perbuatan baik akan masuk ke surga yang sama, atau akan ada tingkatan surga yang berbeda? Allah Ta'ala mengetahui hal ini. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ada beberapa orang yang memiliki keyakinan yang keliru dan bersalah melakukan keburukan-keburukan kecil. Hal itu akan menyebabkan mereka melewati neraka. Apa itu surga dan neraka? Ada berbagai tingkatan surga. Tidak semua orang dapat mencapai tingkatan yang sama seperti yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Neraka juga memiliki berbagai tingkatan, sebagaimana orang-orang berobat di rumah sakit, tetapi beberapa disuruh minum paracetamol untuk mengobati sakit kepala mereka, sehingga mereka bisa pulang, sementara yang lain memerlukan perawatan untuk beberapa waktu. Jadi mereka dirawat di rumah sakit selama sehari, beberapa dirawat selama 5 hari, dan beberapa yang lain memerlukan operasi, sehingga mereka mungkin tinggal lebih lama lagi. Begitu pula, neraka itu seperti rumah sakit. Ketika masa hukuman seseorang atas dosa-dosa mereka berakhir, Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari sana. Inilah sebabnya Allah Ta'ala menyatakan bahwa akan tiba saatnya ketika neraka akan kosong. Tidak akan ada lagi orang di dalamnya, karena semua orang akan telah menjalani waktu mereka sesuai dengan perilaku mereka. Ketika hari penghakiman terjadi, Allah akan mengumpulkan semua orang dan memutuskan di antara mereka. Dia akan memanggil para penghuni surga dan para penghuni neraka. Adapun para penghuni neraka yang telah menjalani masa hukuman atas dosa-dosa mereka, Dia akan menyuruh mereka memasuki surga. Peringkat para penghuni surga akan terus meningkat. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Dia berfirman bahwa selain syirik, Dia mengampuni semua dosa. Jika seseorang tidak melakukan syirik, maka ada beberapa amal baik yang mungkin saja dapat membawa seseorang ke tingkat surga yang lebih rendah. Tetapi jika mereka melakukan syirik, menentang orang lain, mengobarkan permusuhan, menyebabkan kerugian kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh para ulama penentang, bahwa jika kita membunuh orang-orang Ahmadi, maka kita akan masuk surga. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak akan mengizinkan orang-orang seperti itu memasuki surga. Bahkan jika mereka berseru kepadanya, berdoa kepadanya, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Suci bahwa doa-doa mereka membawa mereka kepada kehancuran. Oleh karena itu, ada berbagai tingkatan di sana. Merupakan suatu prestasi besar bagi seseorang untuk mencapai bahkan tingkat surga yang lebih rendah. Huzur, dalam kaitannya dengan warisan, disebutkan dalam Al-Quran Suci bahwa seorang anak laki-laki akan menerima bagian yang setara dengan 2 anak perempuan. Saya ingin bertanya, mengapa demikian ketika Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan?
Islam menetapkan lebih banyak tanggung jawab kepada laki-laki. Itulah sebabnya para pria menerima bagian yang lebih besar, karena dia harus melaksanakan tanggung jawabnya. Namun harta seorang wanita adalah untuk dirinya sendiri saja. Jika seorang wanita menikah, dia tidak diharuskan untuk membiayai suami dan anak-anaknya dari kekayaannya sendiri. Namun suami bertanggung jawab untuk memenuhi pengeluaran istri dan anak-anaknya. Jadi ini adalah salah satu alasan mendasar mengapa mereka menerima bagian tambahan dari warisan. Argumen lain yang diberikan dalam hal ini adalah bahwa jika misalnya seorang wanita bercerai dari pernikahan pertamanya dan menikah lagi, dia akan memperoleh beberapa sarana nafkah dari pernikahan pertamanya dan memperoleh beberapa sarana nafkah dari pernikahan keduanya juga. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan bagian-bagian berdasarkan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya, dan karena tanggung jawab suami lebih besar daripada istri, maka suami menerima bagian yang lebih besar dari warisan. Karena tanggung jawab istri lebih sedikit, dia menerima bagian yang lebih kecil dari warisan. Seorang wanita seharusnya bahagia karena umumnya dia berakhir dengan menyimpan seluruh bagiannya dari warisannya. Adapun bagian pria pada akhirnya akan kembali ke wanita juga, kan? Baik, Huzur, jazakallah. Chalo, Allah Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, baitho. Silakan duduk. Keesokan harinya, pada hari Minggu, anggota lajnah dari Asosiasi Mahasiswi Muslim Ahmadiyah Jerman mendapat berkah mengadakan mulakat. 88 lajnah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Mulakat dimulai dengan tilawat. Setelah itu, anggota lajnah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait keimanan mereka dan isu-isu kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 41 dan 42, terjemahan ayat-ayat tersebut adalah, "Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya, sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan." Huzur, pertanyaan saya adalah, jika umat manusia adalah ciptaan terbaik Allah Ta'ala, lalu bagaimana ciptaan yang lebih hebat dari kita bisa dibawa ke dunia, dan bagaimana ciptaan itu akan menjadi lebih hebat dari kita? Bukankah Allah Ta'ala Maha Kuasa? Bukankah Dia penguasa? Allah Ta'ala memiliki segala kekuasaan, kan? Allah Ta'ala telah berfirman bahwa Dia adalah Qadir, yakni Maha Kuasa. Qadir adalah memiliki segala kekuasaan. Jadi Dia telah menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik. Anda adalah manusia dan tidak memiliki segala kekuasaan. Misalnya jika ada industri mobil yang meluncurkan model baru, mereka membuat perbaikan pada model itu dan mengatakan bahwa tidak ada model yang lebih baik dari ini. Kemudian 2 tahun kemudian, atau sebenarnya 1 tahun kemudian, model yang lebih baik dirilis. IT terus unggul, mungkin ada sesuatu yang dianggap terbaik hari ini, tetapi kemudian sesuatu yang bahkan lebih baik mungkin diluncurkan atau dirilis kemudian. Sekarang AI telah membuat jejaknya dan orang-orang mengatakan bahwa itu dapat maju dan menjadi lebih baik. Jadi jika Anda dapat membuat perbaikan dan meluncurkan hal-hal baru atau lebih baik, mengapa Allah Ta'ala yang Maha Tinggi tidak dapat melakukan ini? Itu pertama, Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik. Di antara manusia ada yang unggul secara intelektual. Otak manusia tidak berkembang seperti 4.000 tahun yang lalu seperti sekarang dengan hal-hal yang ditemukan sekarang. Ini berarti bahwa ciptaan terbaik sedang berkembang dalam diri manusia. Allah Ta'ala sedang menciptakan kecerdasan dalam diri Anda. Dia mengajarkan Anda hal-hal baru, memberi Anda pengetahuan, dan Anda sedang belajar, yang berarti Anda menjadi ciptaan terbaik. Kemudian Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa dan mungkin ada kehidupan di planet lain yang memiliki manusia seperti kita. Beberapa hari yang lalu, beberapa penelitian muncul, saya tidak tahu apakah Anda telah membacanya atau belum, bahwa ada sebuah planet yang sangat jauh berjarak jutaan tahun cahaya yang menurut mereka terlihat memiliki kehidupan manusia dan mereka adalah manusia seperti kita. Ada kemungkinan bahwa mereka mungkin lebih cerdas dari kita. Ketika mereka berkomunikasi dengan kita akan memberitahu mereka tentang agama dan apa yang dikatakan agama serta mengundang mereka untuk menerimanya. Atau mungkin mereka akan menyampaikan suatu agama. Sejauh ini, menurut apa yang telah Allah Ta'ala beritahukan kepada kita, Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika ada kehidupan ekstraterestrial dan bahkan jika mereka memang menjalin kontak dengan kita harus menyampaikan kepada mereka pesan Rasulullah SAW. Ini akan terjadi sebelum hari penghakiman jika kita mampu menjalin kontak dengan mereka sebelum itu. Kemudian jika ada ciptaan lain yang akan muncul setelah itu, maka hanya Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Baik, Huzur, jazakallah. Huzur, pada zaman sekarang di berbagai masyarakat,
alih-alih dipandang sebagai perjalanan spiritual dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, pernikahan dianggap sebagai tujuan akhir. Bagaimana wanita muda Muslim Ahmadiyah dapat memastikan bahwa pernikahan mereka tidak semata-mata untuk mematuhi ekspektasi masyarakat, tetapi menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani bersama dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa pernikahan dan persatuan manusia yang telah Dia tetapkan adalah untuk melestarikan keturunan mereka. Pelestarian keturunan ini tidak seperti hewan, sapi, kambing, domba, dan bahwa manusia seharusnya tidak hanya berkembang biak seperti hewan. Ini adalah sarana yang Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan berbagai kebutuhan yang telah Dia ciptakan dalam kehidupan manusia dan sarana untuk kenyamanan. Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menciptakan suami dan istri sebagai sarana kenyamanan bagi satu sama lain. Oleh karena itu, agar tercipta kenyamanan, yang paling utama harus ada persahabatan di antara keduanya. Lingkungan yang bersahabat, kepedulian terhadap perasaan satu sama lain. Ketika hal ini terjadi, maka akan tercipta suasana cinta dan kasih sayang dalam lingkungan tersebut dan keturunan yang akan lahir, serta pelestarian garis keturunan untuk melanjutkan garis keturunan juga akan menjadi penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian, sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, mereka akan mencintai Allah Ta'ala. Ketika seseorang menyadari bahwa ini adalah karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan menciptakan sarana di dunia ini, di mana mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam hidup, sebaliknya mereka juga mengalami lingkungan cinta dan kasih sayang yang membawa sarana kenyamanan bagi mereka, maka mereka harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika suami dan istri menyadari bahwa mereka harus memperhatikan perasaan satu sama lain, dan mereka harus memenuhi hak-hak yang wajib diberikan kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan melakukan hal-hal demikian demi meraih ridha Allah Ta'ala, yang juga akan terbukti menjadi sarana bagi pertumbuhan kerohanian mereka, serta meningkatkan tingkat ketenangan hati mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seorang suami menyuapkan makanan ke mulut istrinya dengan niat untuk menyenangkan Allah Ta'ala dan meraih ridhonya, yang menjadi ungkapan cinta kepada istrinya sekaligus ungkapan cinta kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mendapat pahala. Hal ini tidak hanya berlaku bagi wanita, tetapi para pria juga harus merenungkannya. Oleh karena itu, keduanya harus merenungkan fakta bahwa mereka harus melakukan hal-hal untuk meraih ridha Allah. Dan ketika itu terjadi, di mana mereka akan menyenangkan Allah, mereka akan melakukannya dengan meningkatkan kerohanian mereka. Pada saat yang sama, dalam kehidupan manusia yang praktis ini, mereka juga dapat membangun sarana untuk memperoleh kenyamanan sambil juga melindungi generasi masa depan mereka. Huzur, terkadang ada anak-anak yang mengakhiri hidup mereka akibat diejek di sekolah tanpa mengetahui bahwa hal ini dianggap dosa dalam Islam. Bagaimana Allah Ta'ala akan memperlakukan anak-anak seperti itu? Pertama-tama, seperti yang selalu saya katakan, orang tua harus mempertahankan hubungan yang bersahabat dengan anak-anak mereka. Ketika anak-anak pulang dari sekolah dan mereka khawatir, bahkan anak-anak kecil yang pulang dari sekolah dan mulai menangis mengatakan bahwa mereka tidak ingin pergi ke sekolah karena anak-anak lain mengganggu mereka di sana, orang tua harus menanyakan apa alasannya. Kemudian, mereka harus bertemu dengan kepala sekolah, guru sekolah, administrasi sekolah, dan memberitahu mereka bahwa anak-anak mereka sedang dibully di sekolah, dan ini adalah kondisi anak mereka. Mereka harus bijaksana dalam hal ini. Terkadang terjadi bahwa ketika ada keluhan, anak-anak yang menyebabkan masalah mulai menyebabkan lebih banyak masalah sebagai pembalasan. Kemudian anak tersebut menjadi benar-benar gugup. Ketika hal ini terjadi, maka di Amerika, di negara-negara lain, di sini di Inggris, dan saya percaya bahkan di Jerman, anak-anak dapat dikeluarkan dari sekolah untuk beberapa waktu, atau sekolah mereka dapat diganti, atau mereka dapat belajar di rumah. Anda harus membangun kepercayaan diri mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, dorong mereka, katakan bahwa mereka harus melakukan studi mereka, dan bahwa mereka tidak boleh takut pada orang lain. Anda harus mendengarkan mereka dan mengembangkan dalam diri mereka mentalitas bahwa mereka tidak boleh takut pada siapapun. Anda harus menghilangkan rasa takut dari anak-anak Anda. Kedua, berikan mereka perlindungan penuh. Anak-anak harus menyadari bahwa orang tua mereka berdiri di belakang mereka yang akan membela mereka di hadapan para guru, kepala sekolah, dan staf sekolah, dan memberitahu mereka bahwa hal ini tidak boleh terjadi, dan mereka juga akan memberikan perlindungan kepada saya. Jadi ketika keadaan ini tercipta, maka penyakit psikologis akan mereda.
Dan ketika mereka mereda, maka hanya ada satu obat, yaitu orang tua harus berteman dengan anak-anak mereka. Seharusnya tidak terjadi bahwa sepanjang hari ayah sibuk mencari uang dan ibu sibuk bergosip sehingga anak-anak menderita. Orang tua harus menyadari bahwa mereka perlu berkorban demi anak-anak mereka dan bahwa mereka tidak boleh memiliki anak-anak dan kemudian membiarkan mereka berkeliaran bebas seperti binatang di hutan. Sebaliknya, mereka harus mengubah anak-anak mereka menjadi manusia yang baik, dan untuk menjadikan mereka manusia yang baik, seseorang harus berusaha keras. Itulah sebabnya dalam khutbah nikah, Allah Ta'ala telah menasihati dalam ayat Al-Quran bahwa apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Apa maksud mempersiapkan untuk hari esok? Artinya mendidik moral anak-anak Anda. Hari esokmu, masa depanmu adalah keturunanmu. Apa yang telah kamu persiapkan untuk mereka? Bagaimana kamu telah mendidik moral mereka? Ketika kamu melakukan ini, maka generasi berikutmu akan bertindak dengan cara yang benar. Sehingga di dunia ini akan memberi manfaat bagimu dan memberi manfaat bagi generasi berikutmu. Dan itu akan menjadi sarana untuk menyelamatkan umat manusia. Oke? Jazakallah huzur. Huzur, sejak kecil anak perempuan terutama diarahkan perhatiannya pada jilbab dan kesopanan, dan mereka diberitahu untuk tidak mengutamakan kecantikan fisik. Namun, begitu kita mencapai usia untuk mencari pasangan, maka kita merasa seolah-olah dibatasi hanya pada penampilan fisik saja. Banyak gadis merasakan kontradiksi ini dan harus menghadapinya. Apa nasihat huzur berkenaan dengan hal ini? Jika mereka tidak mematuhi ajaran Islam, maka itu bukan kesalahan ajaran Islam. Itu adalah kesalahan masyarakat Anda. Itu adalah kesalahan keserakahan di pihak orang-orang. Itu adalah kesalahan melupakan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW telah mengatakan ini saat berbicara kepada para pemuda bahwa ketika kalian memilih pasangan, maka kalian umumnya memilihnya berdasarkan 4 hal secara umum, atau ketika kalian menikah, kalian melihat apakah mereka memiliki kekayaan atau tidak. Saat ini ketika para pemuda pergi dan bertanya kepada gadis berapa banyak perhiasan yang akan Anda berikan, dan tidak hanya itu, tetapi pihak gadis bertanya kepada pemuda, apakah kamu memiliki rumah sendiri atau kamu akan tinggal bersama orang tua kamu? Jika dia tidak memiliki rumah sendiri, maka kami tidak akan memberikan putri kami kepadanya. Jadi ini terjadi di kedua belah pihak. Kedua, para pemuda dan gadis memilih satu sama lain berdasarkan penampilan yang baik, atau mereka harus berasal dari keluarga yang baik, garis keturunan yang baik, sehingga status saya selanjutnya ada kesalehan. Bahwa gadis itu harus baik dan religius, dia harus sopan, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dia harus mengamalkan ajaran Islam. Rasulullah menyatakan bahwa di antara 4 hal ini, lamaran terbaik adalah ketika Anda memilih seorang gadis karena kesalehannya. Berkat ini, keturunan Anda di masa depan juga akan mengikuti kesalehan. Sekarang, nasihat ini oleh Rasulullah disampaikan kepada para pemuda bahwa kalian harus lebih memilih gadis yang religius. Sekarang, seorang pemuda seperti itu tidak akan memilih gadis religius yang menghabiskan sepanjang hari melihat konten eksplisit di internet dan selalu terlibat dalam bergosip dengan orang-orang atau melakukan tindakan buruk atau merokok atau bahkan tidak melaksanakan salat 5 waktu. Dia tidak akan mengatakan bahwa saya tidak melaksanakan salat 5 waktu, tetapi istri saya harus rajin sholat. Apa urusannya dia dengan hal seperti itu? Dia bahkan tidak tahu apa itu salat. Itulah sebabnya nasihat ini ditujukan untuk keduanya. Jadi dalam masyarakat ini, di mana anak-anak perempuan diajarkan tentang kesopanan, orang tua berkata kepada anak laki-laki bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Padahal seharusnya ada lebih banyak batasan yang diberlakukan pada anak laki-laki. Mereka harus dijaga dengan ketat. Ketat dalam hal bahwa mereka harus dididik. Khudamul Ahmadiyah, Atfalul Ahmadiyah, Ansarullah harus mengajar anak-anak mereka. Orang tua harus mengajar anak-anak mereka. Di mana anak perempuan sedang dilatih secara moral, di sana anak laki-laki juga harus dilatih secara moral. Anak laki-laki tidak boleh diberi kebebasan penuh. Saya telah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya. Jadi, hanya ketika ada kesalehan dari kedua belah pihak, barulah akan membawa efek yang baik. Jika tidak, gadis itu juga memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang ingin dia nikahi. Jadi, dia menemukan orang yang saleh. Jadi, masyarakat kitalah yang keliru. Apakah masyarakat kita? Kalian semua yang duduk di sini di hadapan saya tidak tahu apakah ada orang Jerman atau orang keturunan Afrika di antara kalian atau tidak. Kalian semua berasal dari Pakistan. Pemikiran kita telah menjadi sedemikian rupa sehingga kita ingin menekan anak perempuan dan memberi kebebasan penuh kepada anak laki-laki. Padahal ada kebutuhan untuk memperbaiki anak laki-laki juga. Mereka juga memerlukan tarbiyat. Dan hadis harus diberitahukan kepada mereka bahwa Rasulullah menyatakan bahwa pilihan gadis-gadis yang saleh dan gadis-gadis yang saleh hanya bisa ditemukan jika kalian sendiri menjadi soleh.
Tidak bisa bahwa anak perempuan diberitahu bahwa mereka harus terus belajar. Dalam masyarakat kita umumnya anak perempuan, mungkin kalian semua adalah pelajar. Kalian belajar, menyelesaikan abitur, belajar di gimnasium, ke universitas. Sedangkan apa yang dilakukan laki-laki? Mereka bersekolah di Realschule. Mereka tetap malas dan setelah itu mereka menyelesaikan Ausbildung. Setelah itu mereka mengambil palu atau memasang paku dan dengan cara ini mereka merasa telah mencapai sesuatu. Anda tidak bisa mencapai apa-apa melalui hal ini. Anak laki-laki harus ditarbiyati. Itulah sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa baik laki-laki maupun perempuan berdoa kepadaku agar dikaruniai keturunan yang sehat dan dikaruniai anak laki-laki yang baik. Dan ketika Allah Ta'ala menganugerahkan mereka anak laki-laki seperti itu, mereka menjadi bersalah melakukan syirik dengan menempatkannya setara dengan Allah Ta'ala. Artinya, Anda tidak memastikan tarbiyat mereka yang benar. Anda menekan anak perempuan dan memberi kebebasan penuh pada anak laki-laki. Jadi konsep ini sama sekali salah. Oleh karena itu, reformasi orang tua juga sangat penting. Saudara Lajnah duduk di hadapan saya saat ini. Beliau harus mengislah dirinya sendiri. Para kaum ibu dan wanita lain dari jemaat dan anak-anak perempuan juga harus diislah. Anda harus membuat program untuk berusaha menjadi saleh dan kemudian mengislah orang lain juga. Jika tidak ada orang lain yang maju untuk mereformasi orang lain, majulah Anda untuk tugas ini, oke? Ini adalah solusi untuk masalah ini dan tidak ada solusi lain. Salah seorang peserta bertanya kepada Huzur, apakah diperbolehkan bagi anggota lajnah untuk belajar di luar negeri untuk kuliah mereka? Ada gadis-gadis yang melakukan ini di sini, ada gadis-gadis yang bepergian ke Spanyol, Jerman, dan negara-negara lain untuk belajar. Jadi mengapa Anda tidak bisa datang ke Inggris dari Jerman? Anda sangat dipersilahkan untuk datang ke sini untuk belajar. Namun selalu ingatlah bahwa sebagai gadis Ahmadi ada tingkat martabat dan kehormatan tertentu yang harus dijunjung tinggi. Anda memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi. Pakaian Anda harus sopan. Jika Anda bepergian ke luar negeri untuk belajar, Anda harus menjaga pardah Anda. Anda tidak boleh berinteraksi dengan anak laki-laki tanpa perlu. Anda tidak boleh berinteraksi dengan gadis-gadis lain yang memiliki pengaruh negatif. Al-Quran Suci tidak hanya mengatakan untuk melindungi diri Anda dari laki-laki, tetapi juga menyatakan untuk menjaga pardah dari wanita yang memiliki pengaruh negatif juga. Oke? Anda harus melindungi diri dari orang seperti itu. Fokuslah pada ta'lim Anda. Tidak apa-apa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan mahasiswa laki-laki sejauh yang diperlukan untuk pekerjaan kuliah dan studi Anda di lingkungan terbuka. Namun Anda tidak boleh duduk terpisah atau secara pribadi dengan mereka di kafetaria, kantin, toko makanan ringan, atau restoran dan hanya mengobrol satu sama lain, oke? Boleh saja bepergian ke luar negeri untuk belajar jika hal ini diingat. Selain itu, akomodasi Anda harus mandiri. Anda harus tinggal di asrama putri di mana semuanya adalah perempuan atau mencari akomodasi mandiri. Jika orang tua Anda senang dengan hal ini dan tidak khawatir tentang Anda belajar di luar negeri, maka tidak apa-apa. Anda boleh belajar di luar negeri. Anda sekarang sudah dewasa, seorang gadis berusia 20 tahun, tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri karena dia telah mencapai usia dewasa dan cukup bijaksana. Anda sendiri memiliki kecerdasan yang cukup, Masya Allah. Apakah Anda sudah berusia 20 tahun? 21, Huzur. Huzur, prinsip-prinsip panduan apa yang harus diperhatikan secara khusus oleh suami dan istri dalam beberapa tahun pertama kehidupan pernikahan mereka agar mereka dapat mengembangkan hubungan yang kuat dan harmonis yang selaras dengan kehendak Allah Ta'ala? Pertama dan terpenting, seorang gadis dan seorang laki-laki harus memahami bahwa mereka berdua memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada individu yang sempurna. Allah berfirman bahwa hanya ada satu orang yang sempurna yang lahir di dunia ini, dan itu adalah Hadrat Muhammad SAW. Oke? Semua orang lain memiliki kelemahan. Abaikan kelemahan satu sama lain ketika Anda melihatnya, lewatkan kelemahan tersebut. Oke? Baik, Huzur. Duduklah dan diskusikan hal-hal yang menjadi minat bersama di antara kalian. Jika ada seorang laki-laki yang berpendidikan tinggi yang merupakan seorang cendekiawan, dan gadis itu bahkan belum menyelesaikan sekolah menengahnya di Jerman misalnya, maka keduanya tidak akan cocok secara intelektual. Gadis-gadis sering belajar lebih banyak daripada laki-laki, dan laki-laki sedikit kurang berpendidikan pada umumnya. Namun mereka bisa mengatasinya. Saya telah memperhatikan banyak pemuda yang datang dari Jerman. Sebenarnya saya bertanya dengan heran bahwa gadis-gadis berpendidikan baik, beberapa adalah guru, sementara yang lain adalah dokter. Dan ketika saya bertanya kepada pemuda, mereka mengatakan bahwa mereka adalah mekanik, atau mereka menjalankan bisnis mobil, atau mereka adalah sopir taksi, atau mereka menjalankan restoran. Namun mereka bahagia dalam pernikahan mereka. Jadi semuanya juga masalah pemahaman. Sederhananya, fahamilah bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Fahamilah bahwa Anda tidak boleh mengungkapkan kelemahan satu sama lain kepada orang lain. Sebaliknya, Anda harus mengabaikannya dan melewatkannya. Dengan begitu, kehidupan pernikahan Anda akan lebih baik. Dan ketika Anda memiliki anak,
itu akan berdampak positif pada mereka. Oke? Kemudian ketika Anda memiliki anak-anak, orang tua harus siap untuk berkorban dan mereka harus berusaha untuk memperbaiki akhlak mereka. Kemudian untuk meningkatkan hubungan Anda dengan Allah Ta'ala, suami dan istri harus sama-sama fokus pada salat mereka, beribadah kepada Allah Ta'ala dan laksanakan salat Anda. Jangan salat dengan cepat-cepat dan sekadar melakukan gerakan-gerakan salat. Sebaliknya, seseorang harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kita dan memungkinkan kita untuk melatih akhlak anak-anak kita dengan cara di mana mereka berusaha untuk mengikuti jalan yang benar, yang mengarah pada kebenaran, dan yang bebas dari pengaruh negatif masyarakat. Jadi, suami dan istri juga harus memanjatkan doa-doa ini. Hal utama adalah seseorang harus selalu mengingat Allah. Tanamkanlah rasa takut kepada Allah Ta'ala dan dalam diri Anda. Selalu ingat bahwa Allah Ta'ala mengawasi setiap tindakan kita. Ketika seorang tahu bahwa Allah Ta'ala sedang mengawasi kita, maka orang-orang tidak akan melakukan perbuatan buruk. Sering saya katakan bahwa ketika Anda tahu bahwa ada CCTV dipasang di mana-mana, Anda akan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang keliru. Dan ketika Anda tahu bahwa Anda bebas dan tidak ada yang mengawasi dalam situasi seperti itu, orang-orang melakukan tindakan yang salah. Jadi penglihatan Allah Ta'ala jauh lebih luas daripada CCTV, karena dia melihat dari kanan, kiri, dan bawah, atas. Penglihatan kamera terbatas pada sudut tertentu dan Anda hanya dapat melihat dari sudut itu ketika Anda melihat dari sudut tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala mengawasi kita dari segala sudut. Ketika Allah mengawasi kita dari segala sudut, seseorang harus mengembangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan seseorang harus melakukan segalanya demi Dia. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, kemudian melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi jika Anda percaya kepada Allah Ta'ala, maka Anda harus melakukan segalanya demi Dia. Hadrat Ahmad Jan pernah menasihati bahwa jika seorang suami marah, istri harus menasihati suaminya tentang perbuatan yang salah yang dia lakukan pada waktu yang tepat ketika kemarahannya mereda. Jika Anda mencoba menasihati dalam keadaan marah, maka pertengkaran atau perkelahian akan terjadi dan kemudian bahkan mungkin sampai pada tahap di mana suami menyuruh istrinya pulang ke rumah ibunya. Anda harus melindungi diri Anda dari mencapai tahap seperti itu. Berusahalah untuk hidup bersama secara damai dan rukun. Jika istri marah, maka suami harus bersikap diam. Pada akhir pekan, berbagai delegasi berkesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Huzur. Sekelompok khudam dari Denmark yang berkesempatan menghabiskan waktu dalam Waqf Arzi di Islamabad diberkati untuk melakukan mulakat. Atfal berusia 14-15 tahun dari Jerman dan khudam dari Norwegia juga mendapat berkah berfoto bersama Huzur. Itu tadi adalah sorotan dari beberapa kegiatan Huzur yang tercinta selama seminggu terakhir. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, yakni ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berbicara mengenai berbagai ekspedisi selama kehidupan Rasulullah SAW. Huzur menceritakan instruksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pasukan sebelum mereka berangkat untuk perang Mu'tah. Rasulullah SAW pergi keluar Madinah ke tempat yang sama di mana beliau memasuki Madinah pada saat hijrah dan di mana orang-orang Madinah biasanya mengucapkan selamat jalan kepada para musafir mereka. Rasulullah berdiri di sana dan berkata sambil menasihati pasukan, "Aku memerintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan bersikap baik kepada semua muslim yang bersama kalian. Pergilah berperang atas nama Allah dan berperanglah melawan musuh kalian dan musuh Allah yang ada di Suriah. Ketika kalian sampai di Suriah, kalian akan menemui orang-orang yang duduk di tempat-tempat ibadah dan menyebut nama Allah. Janganlah kalian memerangi mereka dengan cara apapun, jangan mengganggu mereka sedikit pun, dan jangan menyebabkan mereka kesulitan apapun. Di negeri musuh juga, janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, orang buta, orang tua. Jangan menebang pohon apapun atau meruntuhkan bangunan apapun." Dengan petunjuk ini, Hadrat Rasulullah SAW kembali dari sana dan pasukan berangkat menuju Suriah.